Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan kepada 2 orang Banser dalam penghadangan di Karawang itu menimbulkan simpati dari para Banser yang lainnya di wilayah Karawang. Lantas pada malam berikutnya para Banser ini mendatangi Bareskrim Polres Karawang untuk melakukan pelaporan terhadap pelaku yang diduga sekarang ini menjadi buron atau DPO. Berkaca dari itu, kita kilas balik ke zaman kemarin-kemarin, kakek-kakek kita yang pernah menjadi anggota Banser. Ini begitu tidak gampang seorang Banser ini dianiaya, apalagi dipukuli sampai begitu rupa. Ini sebenarnya amat riskan. Karena cerita-cerita orang tua ini, kalau sudah menjadi anggota Banser, ini paling tidak mempunyai lapisan di dalam badannya. Paling tidak. Walaupun zaman sekarang ini sudah modern, tapi untuk menghadapi hal-hal yang tidak diduga seperti ini, manusia bertemu manusia, kemudian bertemu serombongan yang berbuat anarkis. Kalau tidak mempunyai lapisan dalam dirinya, ya begitulah akhirnya dipukuli semau gue dan menjadi bulan-bulanan. Bahkan dalam video-video yang tidak menyenangi Banser ini membuli sedemikian rupa. Saya sendiri sebenarnya miris juga melihat seperti ini. Karena orang-orang tua kita di kampung ini juga banyak yang jebolan-jebolan Banser, pensiunan Banser. Mungkin seperti itu. Karena dulunya memang Banser. Ini bagaimana dalam suatu peristiwa tahun 65 dan seterusnya ini begitu berani. Karena apa? Di samping memang ini bertanggung jawab kepada kiai ulama, tapi dalam dirinya juga paling tidak ini ada amalan-amalan tertentu. Sehingga itu bisa diandalkan. Apabila bertemu dengan kondisi seperti kemarin malam ini, paling tidak kalau si Banser ini mempunyai lambaran di dalam tubuhnya, tentu akan menghadapi itu dengan tenang. Nah, amalan-amalan itulah yang saya kira sekarang ini seperti ditinggalkan, dianggapnya syirik, bid'ah dan seterusnya. Karena yaitu tadi pengaruh dari media-media massa, omong-omongan orang yang tidak menyenangi dengan amalan-amalan para kiai zaman dulu. Padahal itu amat penting, apalagi ini seorang Banser. Kalau hanya mengandalkan ketawaduan, ketaatan, kemudian kosong badannya, kalau menghadapi seperti itu bagaimana? Inilah keprihatinan kita. Kamu siapa? Loh, kamu tahu nomor saya kok? Kamu siapa? Ya ini aku pas untuk jangan lupa ya aku kita. Nah, semoga para Banser ini yang muda-muda ini, yang awalan-awalan menjadi Banser ini tidak sekedar euforia apa itu, hanya untuk keren-kerenan. Begitu gagah kalau kita melihat Banser ini menjaga sholawatannya Habib. Tapi begitu ada peristiwa ini, kita hanya tidak hanya peristiwa kemarin malam, sudah sebelumnya ini banyak peristiwa. Ini Banser ini dianiaya. Jadi mulai sekarang ya kalau bisa menjadi Banser itu paling tidak sedikit banyak ada amalan atau lapisan di dalam tubuhnya. Sewaktu-waktu kalau untuk menghadapi keadaan seperti ini, ya malang-malang putung siapapun dihadapinya. Jadi tidak seperti sekarang sedikit ada pemberitaan di video Banser babak belur dengan muka seperti itu. Jadi marwah dari Banser, kewibawaan dari Banser ini sepertinya ini dianggap remeh untuk orang-orang yang memang tidak menyukainya. Apa salahnya kita kembali seperti ajaran-ajaran para ulama kiai dahulu. Untuk menjadi Banser harus punya lapisan, harus punya amalan. Ini bukan kita ini, wah ini sudah zaman modern, bukan seperti itu. Kalau memang perang itu menggunakan senjata antar benua dengan pistol, dengan bedil, itu iya kalau orang lain
yang musuhnya ada di jauh sana. Kalau tiba-tiba menghadapi situasi seperti ini, bagaimana? Mari, ini bukan kita ngenyek, bukan kita ini menghina. Banser-banser sekarang ini bukan. Marilah benar-benar. Kalau ente ini menjadi banser, itu benar-benar paling tidak ada lapisan di dalam tubuhnya. Paling tidak juga amalan. Itu yang selalu diamalkan. Untuk apa? Tameng menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Begitu teman-teman banser, sedikit koreksi, maaf, ini hanya pengamatan kita sebagai orang kampung yang dulu-dulunya kakek, nenek, mbah kita ini pernah jadi banser. Dan kita pernah mendengar ceritanya bagaimana begitu heroiknya dulu peristiwa 65 dan seterusnya. Itu mereka berani karena memang ada amalan, salah satunya walaupun ini tidak mutlak, ada lapisan di dalam tubuhnya. Jadi begitu, sedikit banyak mari amalan-amalan seperti hizib-hizib itu, hizib Nasor, hizib Bakar dan seterusnya ini jangan ditinggalkan, karena bagaimanapun amalan itu adalah amalan yang sah yang dulu diturunkan para kiai dan ulama kita. Dengan apa? Untuk menghadapi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini. Apalagi untuk kedepannya ini situasinya ini sepertinya masih abu-abu. Jadi apa salahnya kita berjaga-jaga. Begitu, maaf kalau omongan kita ini banyak kelirunya dan seterusnya. Untuk teman-teman dan saudara dimanapun berada, kita lihat video yang akan kita tampilkan bagaimana statement seorang banser dan kemudian juga ada statement seorang kiai NU Jawa Barat dalam hal ini menyikapi peristiwa kemarin. Dalam pelaporan itu kelanjutannya ini seperti tersendat. Beliau ini sepertinya berani akan melaporkan ke Kapolda Jawa Barat, bisa juga ke Kapolri di Jakarta. Mari kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahaluddin Mahfud, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Agung, turut prihatin atas kejadian tadi malam yaitu di Kabupaten Karawang atas persekusian kiai dan juga sahabat-sahabat banser yang ada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, saya berharap kepada aparat kepolisian untuk segera memproses para pelaku premanisme, para begundal-begundal yang telah mempersekusi kiai dan sahabat-sahabat banser yang ada di Kabupaten Karawang. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Banser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Deden Permana, Ketua Tadfidiyah PCNU Kabupaten Karawang, turut prihatin atas kejadian kekerasan oleh segerombolan kelompok barbar yang mempersekusi beberapa kiai dan barisan Ansor Serbaguna. Malam tadi, tepatnya di Rengas Dengklok, sekitar Pondok Pesantren Mambalulu. Saya berharap kepada kepolisian Kabupaten Karawang, khususnya Kapolres Karawang yang baru saja menjabat, untuk segera ditindaklanjuti kekerasan ini atas nama apapun itu. Kalau tidak segera, saya akan langsung melaporkan kepada Kapolda Jabar, juga Kapolri Republik Indonesia. Mohon untuk segera ditindak dan segera ditangkap pelakunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitulah video sudah kita tonton bersama-sama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga Nusantara supaya tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.